Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Rani, kita akan membahas tema 3, subtema 3, mengenai wujud benda dan sifatnya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, coba anak-anak amati. Manusia ternyata tidak pernah bisa lepas dari benda di sekitarnya loh. Kenapa ya? Karena benda sangat berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Anak-anak tahu apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, benda ada yang terbuat dari alam, seperti contohnya pasir, batu, air, dan ada juga yang terbuat dari tangan manusia, contohnya seperti buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu wujud benda. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Nah, jika anak-anak memegang suatu benda, maka anak-anak akan dapat merasakan wujud dan bentuk dari benda tersebut. Setiap benda pasti memiliki wujud ya anak-anak. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ingat ya anak-anak, wujud benda berdasarkan fisiknya ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yuk kita belajar lebih lanjut. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ketika benda padat dimasukkan ke dalam suatu wadah, benda padat tidak akan mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Benda padat hanya dapat berubah ketika dalam suhu tertentu. Contohnya, ketika coklat yang dipanaskan menjadi mencair dan kapur bagus yang menguap menjadi gas yang disebut dengan menyembling. Ya, sifat-sifat benda padat. Benda padat memiliki sifat yaitu memiliki bentuk, volume, dan juga berat yang tetap, tidak mengikuti bentuk dari wadahnya. Yang kedua, dapat digenggam dan diraba, dan juga memiliki volume atau berat yang tetap juga. Contohnya, ketika anak-anak mempunyai suatu permen, yang permen tersebut anak-anak letakkan di dalam piring, lalu pindahkan permen tersebut ke dalam gelas, maka bentuk, volume, dan berat permen tersebut akan tetap tidak mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian dan sifat-sifat dari benda padat, anak-anak pasti tahu kan contoh dari benda padat di lingkungan sehari-hari. Contohnya seperti batu, kayu, meja, buku, kursi, dan lain sebagainya. Wujud benda yang selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan tempat yang didiaminya. Jadi, ketika benda cair dimasukkan dalam suatu wadah, maka bentuk dari benda cair tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Selain itu, benda cair juga mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu sifat-sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya menyesuaikan tempat tetapi volumenya tetap, permukaannya selalu datar dan menempati ruang, dapat meresap melalui celah-celah kecil, memiliki berat, menekan ke segala arah, dan juga dapat melarutkan zat. Sudah paham kan arti dari benda cair dan juga sifatnya? Jika sudah, anak-anak pasti tahu kan contoh dari benda cair? Contohnya seperti minyak, air, madu, kecap, dan lain sebagainya ya. Anak-anak bisa melihatnya di lingkungan sekitar anak-anak. Anak-anak, apakah anak-anak suka balon? Anak-anak pasti pernah melihat balon kan? Kira-kira benda apa ya yang ada di dalam balon yang bisa membuat balon tersebut besar dan mengembang? Ya, betul sekali.
benda yang ada di dalam balon, yaitu benda gas. Apa sih pengertian benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Sifat-sifat benda gas yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk badannya, volume benda gas selalu berubah, dan mengisi ruang yang ditempatinya. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, manusia memerlukan udara untuk bernafas. Ternyata udara merupakan contoh dari benda gas loh. Jadi contoh lain dari benda gas yaitu ada balon udara, ada balon, ada alat pemadam api, dan juga asap. Anak-anak bisa mencari contoh lebih lanjut mengenai benda gas dengan bertanya kepada teman-teman ataupun orang lain, dan juga mengamati lingkungan di sekitar anak-anak. Selamat mencoba! Nah, anak-anak tahu tidak? Ternyata benda bisa mengalami perubahan wujud loh. Apa sih itu perubahan wujud? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Nah, adapun macam-macam perubahan wujud benda yaitu ada mencair, membeku, mengkristal, menyublim, menguap, dan juga mengembun. Sesuai gambar tadi, ternyata perubahan wujud benda itu ada 6. Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu membeku. Membeku yaitu peristiwa perubahan wujud dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu, ataupun lilin cair yang didinginkan. Yang selanjutnya yaitu mencair. Mencair yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada es batu yang berubah menjadi air dan lilin yang dipanaskan, dan juga es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair dengan sendirinya. Yang selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari bentuk padat menjadi bentuk gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan menjadi habis. Yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh pengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar dari gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya yaitu ketika air yang direbus, jika dibiarkan lama-lama maka akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis dan berubah menjadi gas. Nah, itulah tadi perubahan wujud benda dan juga contohnya. Pembelajaran mengenai benda tadi, anak-anak jadi tahu kan apa itu benda, sifat-sifatnya, contoh-contohnya, serta perubahan dari bentuk benda tersebut. Nah, anak-anak, mungkin itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.